Anda kembali lagi di Wacot, pemirsa. Kasus LPG oplosan ini semakin marak terjadi di Jawa Timur. Modusnya, pelaku memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi ke tabung LPG kosong ukuran 12 kg ataupun 50 kg. Yang informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Eva Wondo di Sidoarjo, Jawa Timur. Eva, bagaimana perkembangan kasus LPG oplosan ini? Ya, Krizia dan Widya, benar sekali kasus LPG oplosan di Jawa Timur memang semakin marak, terutama di Sidoarjo. Beberapa waktu yang lalu ini terungkap kasus LPG oplosan yang baru saja digerebek oleh Polres Sidoarjo dan menemukan beberapa barang bukti, diantaranya yaitu 224 tabung gas LPG ukuran 3 kg, 57 tabung gas LPG ukuran 12 kg dan sekitar 17 tabung LPG ukuran 50 kg. Memang kasus LPG oplosan di Sidoarjo ini terus berkembang dari awal tahun hingga saat ini. Hingga bulan September telah terjadi 9 kasus tabung gas LPG oplosan. Dan berikut liputannya untuk Anda. Berbagai kasus pengoplosan LPG marak terjadi di berbagai daerah di Jawa Timur, seperti di Sidoarjo, Jombang, dan Kediri. Pekan lalu, Satreskrim Polres Sidoarjo menangkap pelaku pengoplos gas LPG dengan barang bukti sebanyak 224 tabung LPG ukuran 3 kg dan 57 tabung LPG ukuran 12 kg. Modusnya, pelaku membeli puluhan hingga ratusan gas LPG 3 kg, lalu menyuntikkannya ke LPG ukuran 12 kg. Biasanya pelaku dapat memperoleh untung Rp50 hingga Rp80.000 per tabung yang dioplos. Bahkan pelaku dapat memperoleh keuntungan lebih karena biasanya mereka juga mengurangi isi tabung 12 kg antara 0,5 kg sampai 1 kg. Secara kasat mata, masyarakat sulit membedakan LPG oplosan dengan yang bukan oplosan. Kalau secara kasat mata kita nggak bisa untuk melihat ini oplosan apa enggak. Dengan cara kita menimbang, kan kalau tabung kosong 15 kilo, terus isinya kan 12, jadi totalnya 27. Dengan cara kita menimbang kita bisa melihat itu kurang apa enggak isinya gitu. Kalau cuma dilihat nggak bisa, kita harus menimbang beratnya itu. Pihak Pertamina telah bekerja sama dengan kepolisian untuk menekan maraknya peredaran tabung gas LPG oplosan ini. Pertamina bekerja sama dengan aparat, kita juga berharap aparat ini bisa sangat membantu untuk menertibkan atau bisa mengamankan ya para pengoplos-pengoplos yang tidak bertanggung jawab ini, karena dampaknya luar biasa. Mungkin mereka sekedar mencari keuntungan, tetapi dampak di balik itu adalah keamanan untuk masyarakat sendiri. Akibat kasus ini, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena di beberapa daerah sempat terjadi kelangkaan LPG ukuran 3 kg sehingga masyarakat terpaksa beralih membeli gas LPG ukuran 12 atau 20 kg non-subsidi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Untuk membahas lebih lanjut terkait kasus tabung gas LPG oplosan ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Sidoarjo, AKBP Anggoro Sukartono. Selamat siang, Pak Anggoro Sukartono. Selamat siang, Mbak Eva. Oke, Pak Anggoro, mengapa ini kasus LPG oplosan di Sidoarjo itu semakin marak terjadi? Bahkan informasinya ini 2 bulan terakhir sudah mencapai 7 kasus, benar begitu? Ya, betul. Jadi 5 bulan terakhir kita menangani 9 kasus. Dan 1 kasus yang kita tangani bulan Januari baru disidangkan hari ini. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang menghambat sehingga para pelaku mengulangi lagi kegiatan. Ini dari 9 TKP, ini barang bukti yang ada di sini. Oke. Ini adalah barang bukti tersangka pengoplos gas LPG. Mengapa ini semakin marak, Pak? Bagaimana kemudian peredarannya? Yang pertama karena kebutuhan masyarakat yang cukup meningkat di Sidoarjo. Kemudian untuk para pelaku ini sangat menguntungkan. Dari kegiatan-kegiatan mereka dapat diuntungkan untuk 1 tabung lebih daripada 60 sampai 80.000 per tabung. Sampai 80.000 rupiah per tabung ya, Pak ya. Oke. Lalu ini ditemukan di daerah mana saja di Sidoarjo, Pak? Ada 9 kecamatan yang kita temukan pelanggaran-pelanggaran ini. Hampir merata di 9 kecamatan di tengah kota. Ini kebutuhan masyarakat sangat meningkat, tapi mungkin masih ada di tempat-tempat lain. Kami membutuhkan laporan atau informasi dari masyarakat. Kalau ada
ciri-ciri yang sama yang ditemui oleh masyarakat, karena ini kerugian pada masyarakat. Yang harusnya satu tabung 12 kilo isinya 12 kg, karena mereka melakukan ini, para pelaku, isinya hanya 9. Dari 3 tabung 3 kg yang bersubsidi, dipindahkan melalui alat regulator ke 12 kilo. Ini jelas merugikan masyarakat. Artinya ini modusnya seperti apa, Pak? Dengan alat khusus itu? Iya, dengan alat regulator ini mereka memindahkan dari tabung 3 ke 12. Oke, ini alat regulatornya. Iya, betul, ini ya? regulator. Ada lagi salah satu alat yang digunakan adalah pen. Salah satu kasus yang sudah maju ke pengadilan, yang sudah kita majukan, itu menggunakan alat namanya pen. Sama, tetapi alatnya berbeda. Modusnya sama. Oke, untuk tabung gas LPG ini 12 kg berapa yang dibutuhkan untuk mengisi tabung gas LPG? Ya, untuk 12 kg para pelaku mengisi hanya 3. Ini tabung LPG 3 kg yang bersubsidi, dibeli harga 16.000, kemudian dipindahkan ke 12 kg, hanya 3 tabung, kemudian dijual di luar harga yang ditentukan oleh pemerintah, 100 sampai 120 per tabung. Jadi keuntungannya bisa sampai 60 sampai 80.000 per tabung. Sehingga pelaku karena proses hukumnya yang tidak bisa membuat kita untuk melakukan penahanan, mereka mengulangi lagi. Tetapi ini barang bukti yang kita sita dari 9 kasus, masih ada yang sudah kita serahkan pada proses pengadilan. Oke. Mengapa tidak bisa ditahan, Pak? Apa ancaman hukumannya? Ya, ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun, sehingga kita tidak bisa tahan. Kemudian dendanya 12 miliar. Itu yang menghambat kita sehingga pelaku mengulangi lagi. Tetapi kita coba dengan cara-cara mereka wajib lapor, kita awasi, sehingga kita bisa tekan untuk pelaku-pelaku ini dalam pengawasan kita. Oke, baik, terima kasih Bapak Anggoro. Ya. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan lagi perbincangannya dan tetaplah bersama kami di One Shot. Oh, ini.